Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliner J dengan NIM 186602057. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan atau yang biasa kita singkat dengan PPh. Apa itu pajak penghasilan? Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam 1 tahun pajak. Dasar hukum pada PPh yaitu yang pertama ada pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan atau ketiga. Yang kedua ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya masuk ke dalam subjek pajak. Subjek pajak terbagi menjadi dua. Yang pertama subjek pajak dalam negeri dan yang kedua adalah subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri terbagi menjadi tiga. Yang pertama orang pribadi dengan penjelasan yang dimana bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua adalah badan atau perusahaan di mana didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Dan yang ketiga adalah warisan yang belum terbagi. Selanjutnya masuk ke dalam subjek pajak luar negeri, yang dimana orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Dan yang kedua, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya bentuk usaha tetap yang dapat berupa yang pertama tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, gedung kantor, pabrik, bengkel, pertambangan dan penggalian sumber alam dan masih banyak lagi. Selanjutnya masuk pada kewajiban subjek pajak yang dimana terbagi menjadi dua. Yang pertama subjek pajak dalam negeri dan yang kedua subjek pajak luar negeri. Yang pertama subjek pajak dalam negeri itu akan mulai pada saat kita dilahirkan dan saat kita berada atau berniat bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya subjek pajak dalam saya lanjutkan yang dimana subjek pajak dalam negeri ini akan berakhir pada saat orang ini meninggal dan yang kedua saat dia meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Selanjutnya masuk kepada subjek pajak luar negeri. Selain BUT atau bentuk usaha tetap yang dimana subjek pajak luar negeri ini akan mulai saat kita menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir saat kita tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Masuk kepada kewajiban pajak subjektif yang dimana ada pada pasal 20 yang ada pada pasal 2A ayat 6 yang dimana menjelaskan tentang kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang berada atau bertempat tinggal di Indonesia dengan meliputi bagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun subjek pajak. Selanjutnya yang tidak termaksud ke dalam subjek pajak yang ada pada pasal 3, yang pertama badan perwakilan negara asing, yang kedua pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain. Yang ketiga organisasi internasional yang ditetapkan dan yang keempat adalah perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menkeu dengan persyaratan bukan WNI
dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lainnya. Selanjutnya, objek pajak pada pasal 4 ayat 1 dalam penghasilan. Setiap tambahan kemampuan ekonomis, yang pertama diterima atau diperoleh wajib pajak, yang kedua berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang ketiga dapat dipakai untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Hal ini dengan nama dan bentuk apapun. Masuk pada penghasilan tertentu yang ada pada pasal 4 ayat 2, yang dimana ditentukan dari bunga deposit atau tabungan, transaksi saham dan sekuritas di bursa efek. Yang ketiga pengalihan harta berupa tanah atau tabungan dan penghasilan tertentu lainnya. Pengenaan pajak ini diatur dari peraturan pemerintah atau biasa yang disingkat dengan PP. Penghasilan tertentu yang pengenaan pajaknya telah diatur dengan peraturan pemerintah. Yang pertama, penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1997. Yang kedua, penghasilan dari hadiah undian, pajak peraturan PP nomor 132 tahun 2000. Yang ketiga, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan tabungan, PP nomor 79 tahun 1999. Dan masih banyak lagi pengenaan pajak yang telah diatur oleh peraturan pemerintah atau PP. Yang tidak termaksud objek pajak pada pasal 4 ayat 3. Yang pertama, bantuan atau sumbangan. Yang kedua, harta hibah dengan syarat tertentu. Yang ketiga adalah warisan. Yang keempat, harta termaksud setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyetoran modal. Yang keempat, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura. Yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Lanjut pada objek pajak BUT atau bentuk usaha tetap. Yang pertama, penghasilan dari usaha atau kegiatan. Yang pertama, penghasilan dari usaha atau kegiatan, harta yang dimiliki atau dikuasai. Yang kedua, penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang-barang dan pemberian jasa. Yang ketiga, penghasilan yang tersebut pada pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, yang dimana sepanjang ada hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan. Selanjutnya, biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan BUT pada pasal 5 ayat 2, yang dimana biaya yang berkenaan dengan penghasilan biaya kantor pusat. Yang kedua, sehubungan dengan usaha atau kegiatan, penjualan barang dan pemberian jasa. Penghasilan ini sebagaimana disebut dalam pasal 26 jika terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan. Selanjutnya, penentuan laba pada BUT. Yang pertama, biaya dalam kantor pusat yang boleh dibebankan sebagai biaya yang dikaitkan dengan usaha atau kegiatan BUT. Pajak ini ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Yang kedua, pembayaran kepada kantor pusat yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya imbalan atau bunga. Dan yang ketiga, bukan sebagai penghasilan BUT, yang dimana pembayaran dari kantor pusat berupa imbalan dan bunga. Selanjutnya, masuk pada biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto pada pasal 6 ayat 1.
biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak, kecuali biaya yang dikenakan pajak penghasilan secara final. Termaksud yang pertama biaya bahan baku atau pembantu, yang kedua biaya tenaga kerja, yang ketiga biaya penyusutan fiskal dan amortisasi, yang keempat iuran kepada dana pensiun, yang kelima kerugian karena penjualan atau pengalihan harta, yang keenam kerugian dari selisih kurs, yang ketujuh biaya siswa, magang, dan pelatihan. Selanjutnya pengeluaran yang boleh disebabkan sebagai biaya yang ada pada pasal 6 ayat 1, yang dimana pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, atau yang biasa disingkat dengan 3M. Berikutnya kompensasi kerugian yang ada pada pasal 6 ayat 2 dan PP 45 tahun 1994. Yang pertama, kerugian dapat dikompensasi dengan penghasilan tahun pajak berikut yang berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Yang kedua, penanaman modal di bidang usaha perkebunan, tanaman keras, dan pertambangan di daerah terpencil, kompensasi kerugian paling lama 10 tahun. Dan yang ketiga, penanaman modal di bidang usaha perkebunan, tanaman keras, dan pertambangan di luar daerah terpencil. Masuk pada penghasilan atau kerugian bagi wanita kawin, pasal 8 ayat 1. Yang pertama, penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari suatu pekerjaan yang telah dipotong PPh-nya, PPh pada pasal 21, dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Suami istri dikenakan pajak secara terpisah pada pasal 8 ayat 2 dan 3 apabila hidup terpisah, dan perhitungan PKP dan pengenaan pajaknya dilakukan secara sendiri-sendiri, dan pengadaan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, maka perhitungan pajaknya berdasarkan penghasilan neto suami istri yang digabung, dan berdasarkan pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri sebanding dengan penghasilan neto. Selanjutnya penghasilan anak yang belum dewasa. Penghasilan anak digabung dengan penghasilan orang tuanya, kecuali penghasilan dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang tua yang mempunyai hubungan istimewa. Yang terakhir, pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sekaligus yang terdapat pada pasal 9 ayat 2, yang dimana ialah pengeluaran untuk mendapatkan penagihan dan pemeliharaan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, lalu dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.